Hai guys, kenalin aku Tura Partena. Jadi di video kali ini aku akan memberi tips berdasarkan dari request kalian. Mari kita baca. Halo Kak Novigot. Kasih tips dong gimana cara membuat cerita awal yang menarik untuk naskah drama atau film. Untuk awal cerita sih pastinya kita harus pikirin itu ide cerita, premis, logline, konflik, dan pastinya kita juga butuh klimaks dari cerita tersebut. Tapi yang paling sulit bagiku pastinya memulai awal ide cerita tersebut lalu mengembangkannya. Itu gimana caranya? Otakku nggak sampai sana. Ya, jangan khawatir. Sekarang aku memberi tipsnya buat kalian biar kalian lebih paham dan aku juga paham. Kita sama-sama belajar. Nah, jadi kali ini aku bakal jelasin ke kalian gimana sih cara memulai ide cerita versi Tura Partena pastinya berdasarkan profil salah satu konten creator kesayangan kita, yaitu Jerome Poli. Kita langsung aja buka videonya. Minasan, konnichiwa. Wow, keren sekali Bapak. Jadi aku mau coba main game di HP. Namanya Math Riddles. Jadi Riddles itu adalah teka-teki matematika. Nah, jadi kita sudah ngambil kesimpulan dari videonya Jerome. Di sini sudah jelas Jerome itu suka memberikan tips penyelesaian soal matematika dengan cara yang asik. Kayak gini. Mantap jiwa. Ya, jadi kita tulis dulu ide ceritanya. Oke, ide cerita pertama. Jerome suka memberi tips matematika layaknya seperti guru online. Oke, itu ide cerita pertama. Kita lihat lagi. Wah, ini lumayan rumit. Kotak tambah kotak 8. 2 kotak sama dengan 8. Berarti kotak sama dengan 4. Aku nggak paham. Kotaknya 4. Berarti 2 lingkaran sama dengan 14 kurangi 4 sama dengan 10. 2 lingkaran sama dengan 10. Berarti lingkaran sama dengan 5. Lingkaran tambah segitiga sama dengan lingkaran 5. Berarti segitiganya 6. Segitiga 6. Oh. Yes. Wah. Gila sih. Kok aku malah nikmatin nonton videonya sih? Ya, jadi kita balik lagi ke ide cerita. Kita lihat juga di sini Jerome itu kuliah di Jepang dan seorang influencer. Wadaw. Nah, kita tulis itu ya pastinya ide cerita yang kedua, Jerome itu merupakan influencer. Influencer yang saat ini kuliah di Jepang. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, ide cerita yang kita ambil dari channel Jerome itu posisinya ya gimana ya? Kita bisa lihat di sini lah, Jerome itu ganteng guys, humble. Tapi meskipun dia ganteng dan dicintai para penggemarnya, ternyata dia nggak punya pacar, alias jomblo. Tahukah kamu kalau selama ini di hidupku itu cuma ada kamu? Jadi ya ganteng-ganteng mubazir. Kita tulis di sini untuk ide cerita yang ketiga, Jerome itu jomblo yang terhormat. Nah, kayak gitu. Jadi di sini sudah kita dapat ide ceritanya ada 3, ya. Dan akhirnya aku sudah mendapatkan premisnya, guys. Kita baca aja premis versi Tura Partena. Premisnya adalah di saat karirnya sukses menjadi seorang ahli matematika yang terkenal, Jerome menghadiri math competition di Indonesia sebagai tutor untuk kalangan SMP. Itu versiku. Namun, konflik besar dihadapi Jerome ketika dia jatuh cinta dengan salah satu peserta yang umurnya 7 tahun lebih muda darinya. Jadi kita sebut aja ceweknya tuh Natalia. Wih, aku gak tahu ya kepikiran Natalia gitu. Nah, jadi kalian pasti bingung kan, kenapa kok tiba-tiba aku bikin premisnya tuh kok pacaran sama anak SMP, terus umurnya beda 7 tahun sama Jerome. Itu dapat referensi dari mana? Padahal di channel Jerome tuh nggak ada. Oke, aku jelasin. Jadi cerita itu aku ambil dari salah satu influencer juga, yang dimana jarak umur dengan suaminya itu beda 7 tahun. Ya, jadi influencer tersebut sudah menjelaskan ke aku kalau dia tuh awalnya pacaran sama suaminya tuh waktu SMP, bedanya 7 tahun, gila kan. Nah, itu aku ambil dari sana. Jadi aku akhirnya mengkombinasikan menjadi sebuah cerita. Sampai sini paham kan? Kita lanjut dulu. Konflik detailnya yang dihadapi Jerome itu pastinya LDRan sama anak SMP tuh susah gitu. Jepang sama Indonesia tuh kan jaraknya jauh. LDRan kan susah kan gitu. Ya kita logika aja kalau misalnya anak SMP pacaran pasti meluangkan waktunya segenap hati untuk sang kekasih gitu. Dan sedangkan Jerome ini kan posisinya dia sibuk dengan kegiatan seperti kuliah,
terus ngasih bimbingan ke teman-teman. Begitu ceritanya di naskah. Oke, bukan asli. Ini cuman fiksi di pikiran Tura Partayana. Kita lanjut aja. Nah, jadi jalan cerita sama konfliknya kan kita sudah dapat nih. Apakah jalan cerita ini benar-benar fix? Belum. Jadi kita butuh klimaksnya. Klimaksnya itu untuk versi Tura Partayana lebih suka di bagian percintaan ya. Itu biasanya sih pakai plot twist gitu loh. Plot twist itu apa sih? Plot twist adalah alur cerita yang sengaja dipelintir atau dimaju mundur sehingga memberi efek kejutan. Nggak ngerti ya? Aku juga nggak ngerti. Ya pokoknya ending dari sebuah film ternyata itu bertolak belakang dengan apa yang sudah penonton pikirkan sepanjang mereka nonton filmnya. Widih, akhirnya Tura Partayana. Sebelum kita membangun plot twistnya, kita harus mengembangkan ceritanya tuh biar lebih matang ya. Kadang-kadang kan kalau di film itu ada aja jalan ceritanya yang bolong kan. Nah, kita harus tutupi nih bolongnya tersebut dengan mengembangkan ceritanya yang lebih rapi. Aku sudah dapat cara mengembangkan cerita dari film ini. Jadi Jerome ketika di seminar math competition, asik, aku bikinnya kayak gitu ya. Jerome itu menceritakan masa lalunya waktu SMA, ketika dia mempunyai kesalahan terbesar dengan guru bimbingannya dia sendiri. Karena waktu itu dia lebih memilih kuliah ke Jepang dan mengabaikan olimpiade matematika yang selama ini sudah dipersiapkan bersama guru bimbingannya. Makanya, Jerome itu datang ke seminar tersebut untuk sharing kesalahannya agar para peserta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wih, keren banget kan cerita Tura Partayana? Oke, jadi kita sudah mendapatkan jalan cerita yang pas menurut Tura Partayana, tidak ada bolongnya, dan saatnya kita membangun plot twist-nya. Ya, jadi untuk mengembangkan cerita ini, membangun sebuah plot twist, itu tidak bisa mengambil referensi dari profilnya Jerome. Ya karena dari dilihat videonya, Jerome itu sangat bahagia sekali dengan kejombloannya. Ya, diri sendiri ya. Ya maksudnya kita nggak bisa mendapatkan konflik yang bagus ya. Untuk itu kita butuh bumbu-bumbu sedikit dari konfliknya Jerome biar naskahnya lebih baik ya. Kalau dari aku sih mencoba gabungin dari referensi orang lain atau film yang sudah pernah saya tonton kayak gitu. Kita langsung aja baca plot twistnya. Plot twistnya adalah setelah menghadapi ribetnya percintaan Jerome dengan Natalia, pada akhirnya hubungan mereka berjalan dengan baik. Dan 5 tahun kemudian, Natalia sudah beranjak dewasa. Dan akhirnya Natalia siap dong memperkenalkan Jerome kepada orang tuanya, yang ternyata itu adalah guru pembimbingnya sendiri. Itu klimaksnya. Nah, kalau kalian tahu itu plot twist dari film apa, silahkan komen di bawah ya. Oke, jadi segitu aja tipsku cara membuat ide cerita untuk naskah dan film. Mau dari awal cerita sampai cara mengembangkannya, itu menurutku kita ambil referensinya itu berdasarkan dari kehidupan kalian masing-masing. Makanya, kalau kalian mengalami sebuah masalah, jangan merasa itu merupakan akhir dari zaman kehidupan kalian. Ya, siapa tahu masalah tersebut kalian bisa tulis dan menjadi sebuah cerita menarik yang mungkin menginspirasi banyak orang. Mungkin segitu aja tips dari Tura Partayana. Kalau misal kalian request sesuatu, kalian bisa tulis di bawah di sini. Nah, jadi kalau kalian memang pingin mengembangkan bakat kalian di bidang seni, aku sekarang sudah ada komunitasnya namanya Aksi, Aktivitas Kreatif Seniman Indonesia. Kalau kalian pingin join, silahkan join di sini ya. Oke, segitu aja. Terima kasih dan sampai ketemu di tips berikutnya.